Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Amelia dengan NIM 2125-2012 Prodi S1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang fintech. Fintech atau financial technology adalah teknologi yang digunakan untuk mempermudah transaksi pembayaran di masyarakat. Salah satu bentuk fintech yang sangat umum digunakan oleh masyarakat dan sangat terasa manfaatnya adalah QRIS. QRIS, singkatan dari Quick Response Code Indonesia Standard, adalah standar nasional pembayaran berbasis QR Code yang diluncurkan oleh Bank Indonesia dan ASPI pada tahun 2019. Tujuan dibentuknya QRIS adalah untuk mempermudah transaksi pembayaran dengan cara menggabungkan semua QR Code dari berbagai macam aplikasi seperti Dana, OVO, GoPay, dan lain sebagainya. Sebelum ada QRIS, setiap pedagang harus mempunyai satu kode QR dari masing-masing aplikasi pembayaran. Hal ini merupakan sangat-sangat tidak efisien. Tetapi dengan adanya QRIS, satu kode bisa digunakan untuk berbagai macam aplikasi pembayaran. Secara umum, QRIS dibagi menjadi dua macam, yaitu QRIS dinamis dan QRIS statis. QRIS statis merupakan QRIS yang biasa digunakan oleh pedagang kaki lima atau UMKM, yang dimana kita sebagai pembeli bisa nge-scan sendiri kode QR itu dan menulis nominal yang akan kita bayarkan kepada penjual. Sedangkan QRIS dinamis adalah QRIS yang kode QR-nya berubah-berubah nominalnya setiap transaksi. Ini biasa digunakan untuk pembayaran merchant besar seperti Indomaret, Minimarket, dan lain sebagainya. Menurut data Bank Indonesia, sampai awal tahun 2024, pengguna QRIS sudah mencapai 2,4 miliar transaksi dengan nominal melampau hingga 107 triliun dan dipergunakannya 30 juta merchants di seluruh Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa QRIS sudah menjadi bagian terpenting dalam sistem pembayaran transaksi di Indonesia. Salah satu contoh penggunaan QRIS bisa kita ambil ketika ada pameran kuliner di lapangan Banteng yang ada di Jakarta Pusat, yang dimana diadakan di setiap waktu tertentu oleh pemerintah setempat. Setiap pedagang di sana, kuliner makanan maupun souvenir, mereka sudah menggunakan QRIS statis yang dengan mudah mereka tempel kode QRIS tersebut di depan stand atau tempat jualan mereka masing-masing. Itu akan sangat memudahkan kita sebagai pembeli tanpa harus ribet mencari uang tunai dan akan mempermudah penjual juga tanpa harus ribet mencari uang kembalian. Selain itu, transaksi yang tercatat dapat memudahkan penjual untuk mengajukan modal usaha ke koperasi karena ada bukti omset yang tercatat, tersusun, dan terbukti. Jadi, selain untuk memudahkan transaksi pembayaran, QRIS juga dapat mempermudah usaha UMKM untuk berkembang menjadi lebih baik lagi dan mempunyai struktur keuangan yang lebih formal. QRIS banyak keuntungan dan manfaatnya di era digital saat ini. Yang pertama yaitu cepat, mudah, dan praktis, cukup scan, isi nominal, lalu bayar. Yang kedua yaitu aman dari uang palsu, aman dari pencurian uang tunai. Yang ketiga yaitu satu kode bisa digunakan untuk berbagai macam aplikasi tanpa perlu banyak-banyak kode QR. Yang keempat, transparan. Segala bukti transaksinya tercatat dan bisa dijadikan untuk laporan keuangan. Yang kelima, inklusif. Membuka akses kepada UMKM untuk menuju dunia keuangan yang lebih formal, seperti pinjaman, bantuan usaha, hingga pajak digital. Selain banyak keunggulan dan manfaatnya, pengguna QRIS juga menghadapi berbagai macam tantangan. Yang pertama, keterbatasan akses internet dan smartphone. Yang kedua, rendahnya literasi digital bagi pedagang kecil. Yang ketiga, adanya gangguan teknis seperti sinyal, aplikasi error, server error.
Dan yang keempat, adanya potongan biaya transaksi atau yang disebut dengan MDR atau Merchant Discount Rate, yang dimana untuk saat ini MDR Kris yaitu 0,7% dari total pembayaran. Contoh, ketika kita sebagai pembeli membayar Rp100.000, maka Rp700-nya digunakan untuk pembayaran sistem. Jadi kesimpulannya, Kris merupakan salah satu contoh fintech di Indonesia yang sangat terasa manfaatnya. Bagi masyarakat, Kris dapat mempermudah transaksi pembayaran. Bagi pelaku UMKM, Kris dapat membuka akses untuk tumbuh, tercatat, dan terhubung dengan keuangan dunia yang lebih luas. Dengan dukungan kolaborasi, edukasi, infrastruktur yang memadai dari berbagai macam pihak, Kris dapat mendorong untuk transformasi digital yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.